Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita masih akan membahas ilmu pengetahuan sosial. Dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Silahkan teman-teman perhatikan dari gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Asalkan kalian tahu, gedung tersebut merupakan bekas Tauvia yang sangat penting artinya bagi kebangkitan nasional Indonesia. Tentu kalian masih ingat mengapa tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ya, karena tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah lahirnya Budi Utomo dan berbagai organisasi yang lainnya. Yang pertama, Budi Utomo. Pada awal abad ke-20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa. Gambar tersebut merupakan sekolah kedokteran yang bernama Tauvia yang terdapat di Batavia atau Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Organisasi yang kedua adalah Sarekat Islam. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana suasana pasar Klewer di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, pasar tersebut telah ramai oleh para pedagang dari Indonesia, Arab, dan juga Tiongkok. Namun akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, kemudian pada tahun 1911 didirikanlah Sarekat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi. Tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Kemudian dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang yang lain, tidak hanya perdagangan. Kemudian pada tahun 1915, jumlah anggota Sarekat Islam sudah mencapai 800.000 anggota. Dan pada tahun 1923, Sarekat Islam berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Kemudian menetapkan tujuannya, yaitu pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka yang berasaskan Islam. Organisasi yang ketiga adalah Indispartij. Indispartij adalah partai politik pertama di Indonesia. Gambar tersebut merupakan para pendiri Indispartij yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, di antaranya Suhardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan juga Cipto Mangunkusumo. Tujuan Indispartij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan, tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Dan pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Namun, para tokoh Indispartij menentang rencana tersebut, salah satunya Suhardi Suryaningrat yang menuliskan artikel yang dimuat dalam harian The Express. Suhardi mengecam Belanda, menurutnya, bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Dengan adanya sikap dari Suhardi tersebut, membuat pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indispartij. Akhirnya, Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda.
Organisasi yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda. Pada tahun 1908 semula bernama Indisch Vereniging. Kemudian berubah pada tahun 1922 yang bernama Indonesische Vereniging. Dan berganti lagi pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia yang merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Salah satu tokoh dari Perhimpunan Indonesia adalah Muhammad Hatta. Selain itu, terdapat pula Ali Sastroamidjojo, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan lain sebagainya. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia secara tegas mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan. Bisa kalian lihat, ada 5 manifesto arah perjuangan Perhimpunan Indonesia. Manifesto ini sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Organisasi yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Di sini pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Namun kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Bung Karno adalah salah satu tokoh dari PNI. Beliau pernah dipenjara dan diasingkan oleh Belanda ke Bovendigul dan Sumatera. Kemudian tahun 1931 PNI dibubarkan. Dan selanjutnya Sartono membentuk Partindo, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Namun, para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Hal yang bisa kita pelajari dari video kali ini adalah banyak tokoh yang dihukum dan dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda karena membela rakyat Indonesia, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan sebagainya. Mereka tidak gentar dengan hukuman yang dijatuhkan tersebut. Keberanian mereka pantas ditiru pemuda masa kini. Untuk membela kebenaran dan keadilan, kalian tidak perlu takut dengan berbagai hambatan dan tantangan. Sekarang, silahkan kerjakan soal yang terdapat pada layar kalian masing-masing. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.